Shalom Bapak Saudara. Dalam kekristenan kita harus terus mengalami pertumbuhan. Nah, ada 3 hal dasar yang membuat kekristenan kita bertumbuh selain baca firman Tuhan setiap hari, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas dari doa, pujian, dan penyembahan, yaitu tentang doa. Tujuannya adalah agar kita mengerti pentingnya doa, pujian, dan penyembahan dan menjadikannya sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Nah, kita mau bahas tentang doa. Dalam Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus sendiri menyampaikan perumpamaan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya selalu berdoa tidak jemu-jemu, artinya supaya doa menjadi gaya hidup dari setiap murid-muridnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dan di Matius 26 ayat 40-41 firman Tuhan berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus tekankan bahwa supaya setiap murid-muridnya tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, apa itu doa? Doa merupakan nafas bagi kehidupan rohani kita. Melalui doa, hidup kita terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam doa, kita menghadap dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Doa juga menjadi salah satu sarana bagi Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Jadi, doa adalah komunikasi 2 arah antara kita dan pencipta atau dengan Tuhan. Jadi definisi doa, pada dasarnya doa adalah sebuah komunikasi 2 arah yang didasari suatu hubungan. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai umat dengan Allahnya, yaitu hubungan umat dengan Allahnya. Setiap orang percaya membangun hubungan dengan Allahnya dengan doa. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16 berkata, apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dalam firman ini, Tuhan sendiri yang menjadikan kita menjadi umatnya. Makanya dalam doa ada suatu hubungan, yaitu hubungan umat dengan Allahnya. Nah, definisi doa ini dalam 1 Petrus 2 ayat 10 juga berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi setiap kita menjadi umat Allah bukan karena pilihan kita, tapi memang karena Tuhan yang sayang kepada kita. Ada belas kasihan Tuhan kepada setiap kita. Contohnya yaitu doa Salomo pada hari pentahbisan bait Allah, di mana Salomo berdoa kepada Allah dan bersama umatnya Salomo meminta pengurapan dari Tuhan ketika mereka mentahbiskan bait Allah. Nah, definisi doa yang kedua yaitu Bapa dengan anaknya. Dalam kekristenan, selain sebagai bentuk permohonan umat kepada Allahnya,
Doa juga menunjukkan hubungan antara anak dengan bapaknya. Dalam Matius 6 ayat 18-13 berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian." Tuhan menyatakan bahwa segala yang kita perlukan Bapa mengetahui. Maka Bapa ingin kita berdoa, memohon, dan bersyukur kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara boleh baca doa Bapa kami, yaitu dalam Matius 6 ayat 9-13. Nah, pada dasarnya doa tadi adalah hubungan komunikasi dua arah yang didasari suatu hubungan, dan hubungan-hubungan tersebut digambarkan tadi antara umat dengan Allahnya, yang kedua antara Bapa dengan anaknya. Dalam Lukas 11 ayat 21-2 dan 10-13 berkata, "Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid-muridnya kepadanya, 'Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.' Jawab Yesus kepada mereka, 'Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, ia memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang akan memberikan setiap apa yang kita minta di dalam doa. Contohnya yaitu hubungan Yesus dengan Bapanya yang tidak pernah putus. Nah, definisi doa yang ketiga yaitu persahabatan. Pola hubungan di mana Allah mau mengkomunikasikan isi hatinya kepada kita. Jadi saudara, kita sebagai sahabat Allah. Allah sendiri yang memilih kita sebagai sahabatnya. Yohanes 15:15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, "Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberikannya kepada mereka." Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Dalam 2 Tawarit 20 ayat 7 berkata, "Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya?" Jadi Tuhan memilih kita menjadi sahabat Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 17-18 berkata, "Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat." Jadi saudara, Tuhan sendiri akan menyatakan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Contohnya kita bisa baca dalam Kejadian 18 ayat 17-18 yaitu kepada Abraham. Saudara, dalam doa kita membutuhkan yang pertama ruang dan waktu. Daniel 6 ayat 11 berkata, Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Daniel sendiri berdoa, kalau kita baca, yaitu 3 kali sehari dia naik ke loteng, dia berdoa kepada Allah. Nah, Matius 6 ayat 6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dalam Matius 6 juga berkata bahwa doa itu ada ruang dan waktu. Kita harus
siapkan ruang dan waktu khusus. Doa juga membutuhkan iman percaya kita. Dalam Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara, ketika saudara berdoa, saudara harus percaya bahwa apa yang saudara doakan itu akan Tuhan berikan. Dan Alkitab mencatat, maka hal itu akan diberikan kepada kita, kepadamu. Saudara, doa juga membutuhkan kerinduan akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 berkata, "Untuk pemimpin biduan, nyanyikan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Saudara, kita harus memiliki kerinduan kepada Tuhan dalam doa. Saudara boleh baca Mazmur 63 ayat 2. Mazmur Daud berkata, "Dia haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair." Artinya ada kerinduan yang sangat mendalam kepada Tuhan. Dan Mazmur 119 ayat 20 berkata, "Jiwaku hancur karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu." Saudara, yang berikutnya, doa juga membutuhkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara boleh baca dalam Hosea 4 ayat 2. Doa juga membutuhkan keterbukaan. Artinya doa nggak cukup cuma sekali, tapi ketekunan kontinu terus menerus. Ketika saudara berdoa dan jawaban doa yang saudara nantikan belum dinyatakan, artinya saudara harus terus berdoa dengan tekun dan tekun. Sampai kapan? Sampai jawaban doamu dinyatakan Tuhan. Yang kelima, doa harus ada keterbukaan. Artinya kita harus menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Bentuk-bentuk doa, saudara, doa ada beberapa bentuk. Yang pertama ada doa pribadi. Doa yang dinaikkan untuk kehidupan pribadi kita. Contoh doa pribadi adalah pengakuan dosa, doa pernyataan iman, doa permohonan, doa ucapan syukur, doa pengagungan, doa keintiman. Bapak Saudara boleh baca ayat-ayat yang sudah disiapkan. Dan yang kedua, bentuk-bentuk doa selain doa pribadi ada doa syafaat. Doa syafaat, doa yang dinaikkan untuk orang lain, kota, bangsa, dan negara demi menghasilkan terobosan-terobosan rohani. Contoh doa syafaat adalah doa peperangan rohani, doa ratapan, doa nubuatan, doa untuk pemerintah dan masyarakat. Nah, ada juga doa puasa. Kata puasa berasal dari bahasa nesteia. Ne artinya tidak dan estoi artinya makan, berarti berpantang makan secara sukarela. Ada orang yang berpantang makan tetapi belum tentu berpuasa. Saya melukiskan hal-hal yang harus dilakukan dalam berpuasa, yaitu dalam perjanjian lama prinsip utama dalam puasa adalah merendahkan diri. Dalam perjanjian baru prinsip utama adalah melemahkan keinginan. Pada saat kita berpuasa, kita sedang melemahkan daging kita dan meningkatkan kemampuan manusia rohani kita. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Alasannya, yang pertama, kita meneladani Tuhan Yesus. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan sendiri melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Yang berikutnya, kita mencari kehendak Tuhan untuk meningkatkan disiplin rohani atau pengendalian diri, serta supaya kita dapat merendahkan diri sebagai ekspresi untuk menyatakan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Manfaat doa puasa. Yang pertama, mempertajam doa-doa kita.
menerima berkat rohani, meningkatkan kepekaan roh, dan otoritas dan kuasa dalam doa peperangan, menghindarkan diri dari penghakiman Tuhan. Nah, doa puasa ada jenis-jenisnya, yaitu puasa harian, puasa Ester, puasa Daniel, dan puasa 40 hari. Berpuasa bukanlah ritual agamawi atau uji ketahanan. Oke, demikian saudara. Puji Tuhan, pembahasan doa hari ini secara mendasar sudah selesai. Saya teringat akan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan, pernah menyatakan, sedikit berdoa, sedikit berkat, banyak berdoa, banyak berkat, tidak ada berdoa, tidak ada berkat. Maka ketika saya mendengar itu, saya memilih untuk banyak berdoa. Ada satu kata-kata bijak dari John Wesley, yaitu dengan doa kita menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Lamung Ambarita. God bless you.